Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Masih bersama dengan saya Denny dan rekan saya Bang Teja. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Saya di sini akan sharing kembali bersama Bang Teja mengenai pembahasan video kali ini. Menurut Bang Teja, syahadat itu hanya sekedar mengucapkan atau perlu bersaksi? Karena di dalam kalimat syahadat itu aku bersaksi. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Teja bagaimana penjelasannya Bang Teja. Baik, alhamdulillah Bang Denny, kesempatannya. Jujur aja saya agak kaget nih sama judulnya. Tiba-tiba langsung ngobrol seperti itu. Cuman saya tidak mau menjadikan hijab atas informasi, atas pengetahuan, atas ilmu yang saya ketahui, dan saya akan memberikan penjelasan terutama dari sudut pandang ilmu tasawuf di Thariqah Naqsabandiyah Walidiyah, gitu kan, yang saya jalani. Ya memang dari sudut pandang kami, gitu kan, bahwa terkait masalah syahadat itu, ya memang bersaksi itu menyaksikan. Yang menyaksikan itu kalau dalam hukum dunia gitu, kita itulah yang menyaksikan itu, yang menjadi saksi itu yang melihat, yang mengetahui, yang tahu kronologi gitu. Gak bisa yang mensaksi tahu cerita, harus benar-benar aslinya menyaksikan. Karena dari tafsir mungkinnya ilmu mantek sorof balago yang kayak gitu mungkin ya, syahadat itu fi'il mudhari gitu, kata kerja gitu, present continuous tense lah gitu. Jadi melihat, menyaksikan gitu, menyaksikan sendiri gitu kan, bukan hanya sebatas mengucapkan. Jadi itu kata kerja lah gitu. Kata kerja, kalimat langsung. Ada yang kita saksikan. Terus bagaimana kita bisa menyaksikan sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'? Nah, itu tidak mungkin. Tuhan itu undeskripsi, undefinisi, unlimited. tak serupa apapun lah, tak bisa dibayangkan lah. Mata kita yang relatif menyaksikan yang mutlak, tidak mungkin. Nah, lantas bagaimana kita menyaksikannya Bang Teja? Nah, Allah sendiri kan mengutus utusannya. Oke. Utusannya itu datang karena membawa sesuatu dari yang mengutus. Misal kita ngundang Pak Presiden, sediakanlah soleh kita kursi Pak Presiden. Nanti yang duduk di tempat Pak Presiden siapa? Kalau Pak Presiden nggak bisa hadir, pasti utusannya, yang perwakilannya. Tuh, duduklah di kursi Bapak Presiden. Walaupun bukan Pak Presiden, tapi itu utusannya. Disitulah kita berkiblat akan persaksian tersebut dalam sudut pandang ilmu tasawuf kami ini, gitu Pak ini. Karena yang namanya nama itu harus ada alamatnya. Contoh misalkan kucing. Begitu kucing nggak pernah menamai dirinya, saya kucing loh, ayam kucing, nggak pernah. Itu kesepakatan manusia ya? Kesepakatan manusia. Gitu kan. Sebenarnya ya kita akui saja bahwa namanya Allah itu sebenarnya kesepakatan. Kesepakatan. Gitu kan. Ini dari sudut pandang kita ya, gitu kan. Kesepakatan. Karena Allah itu ada sebelum diadakan. Gitu kan. Jadi apa dong namanya Allah sebelum ada bangsa Arab lahir? Betul. Jadi kalau kita berpikir kritisnya, berarti Allah itu, nama Allah itu ciptaan manusia sendiri. Yang pada hakikinya kita tidak akan pernah tahu. Allah yang laisa kamitslihi syai'. Tapi kita bisa mengenali Allah melalui cahayanya. Kalau dikiaskan Allah itu matahari, dan yang turun ke bumi yang relatif ini adalah cahayanya. Karena kita gak mungkin bisa menggapai matahari itu. Makanya kita berkiblat pada saat bersyahadat itu kepada utusannya. Tapi dia bukan Allah.
gitu kan. Yang kita saksikan itu bukan Allah, tapi dibaliknya membawa nur Allah, gitu, cahaya Allah, gitu kan. Jadi kita in contact, itulah yang disebut wasilah itu, Bang Denny. Gitu. Makanya sesuatu hal yang bernama itu pasti ada alamatnya. Ya walaupun misalkan yang bernama kentut, nggak ada alamatnya dengan baunya, dengan bunyinya, gitu kan. Tapi muaranya pasti ada. Yang paling realistis itu pasti muaranya ada wujudnya. Wujudnya apa? Siapa yang kentutnya? Nah, si itu, gitu kan. Yang paling jelas, paling gamblang itu wujudnya. Gitu kan. Makanya dalam fikihnya kami, jasmaninya kami, keyakinan kami itu ya Islamnya itu Islam yang mengakui tauhid itu sifat wujud Allah itu 20 gitu. Yang pertama sifat wujud itu. Sifat-sifat Allah itu yang pertama wujud, sifat yang menurut apa itu secara akaliyahnya, gitu kan. Seperti dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa sifat wujud itu yang secara sifat 20 itu sifat secara akidah akal, gitu kan. Seperti itu Bang Denny. Berarti cocok dengan surat At-Toha ayat 14 ya. Bila kita cermati di kalimat itu, yang berbicara itu adalah Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan Allah gitu ya. Iya, tapi jadi yang ngomong itu Allah tapi melalui mulut Nabi Muhammad. Yang berbicara itu Allah tapi melalui mulut Nabi Muhammad, gitu kan. Ya karena mau gimana pun kita yang relatif harus ada fisiknya gitu. Jasmani kita yang relatif, kita yang terbatas, dan Tuhan yang mutlak itu bukannya Tuhan nggak bisa ke alam bumi ini, nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi buminya yang nggak bisa gitu. Karena Tuhan itu mutlak, tak terbatas. Sehingga melalui utusannya disampaikanlah, akulah Tuhan Allah gitu. Dirikanlah sholat untuk menyembahku, seperti itu. Yang ngomong itu Allah, tapi melalui mulut siapa? Nabi Muhammad. Nah itu kiblat ruhani itu kesana gitu kan. Makanya sifatnya, sifat wujudnya saja, bukan Nabi Muhammad Allah, bukan. Jadi supaya gak multi tafsir gitu. Jadi menggunakan jasmani Nabi Muhammad gitu ngomongnya itu Allah itu gitu kan. Jadi ngiblatnya ke situ. Gitu. Intinya kita tidak menganggap Nabi Muhammad Allah, tapi di balik Nabi Muhammad itu ada Allah. Gitu kan. Bukan Nabi Muhammad Allah, bukan. Di balik Nabi Muhammad itu ada Allah. Di balik utusannya itu ada sesuatu yang dari yang mengutus. Ya kiasnya biar kita mudah dipahami. Kita mengundang Bapak Presiden berhalangan hadir. Yang duduk di bangku Presiden adalah utusannya. Bukan kita menganggap utusannya itu Bapak Presiden, bukan. Gitu. Tapi itulah wasilahnya, itu yang maksudnya di situ gitu Bang Nedi. Mungkin kalau gagal paham ini bisa bisa bahaya ya Bang, bisa bahaya. Makanya prosesnya di sini sih lebih ke praktek ya, makanya lebih baik ngobrol langsung. Seperti ulama-ulama sufi, Sesi Jenar gitu kan, menunggaling Kaulo Gusti gitu kan, bila sabuk pengaman logikanya tidak dipasang itu akan menjadi fitnah. Gitu ya. Jadi fitnah. Sesi Jenar tidak ada, yang adalah Tuhan, adalah kebenaran. Ya. Kan itu sebenarnya kalau kritis pemahaman kalimat itu ternyata ada sudut pandang pembenar juga di situ. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lain, gitu kan. Makanya jangan langsung kita menilai sebelum kita riset dulu. Betul. Gitu kan. Seperti Al-Halaj kan. Nah, gitu. Seperti Bahyajid. Ya, ada gitu riwayat-riwayatnya ya. Ya memang saya dari dulu tertarik seperti yang itu, seperti hal-hal seperti itu, sehingga saya berjodoh gitu kan. Oh ternyata ketidakmasuk akalan itu ternyata semuanya bisa terilmiahkan. Ada sudut pandang yang belum saya ketahui sehingga saya menganggap itu salah. Tapi setelah saya dapat ilmunya, saya beradaptasi sehingga saya tahu, oh ternyata ada pembenaran juga kok. Betul. Gitu kan. Jadi kita bisa menilai itu benar atau salah itu setelah kita tahu yang salah, kita akan tahu yang benar. Jadi gak mungkin ada benar kalau gak ada salah juga. Dan pada intinya ternyata salah dan benar itu masih relatif. Betul.
Gitu. Karena pengalaman pribadi juga Bang Teja, saya saat pertama belajar ilmu ma'rifat kayak gini tuh, saya beranggapan, kok gini ya ajarannya aneh gitu, menimbulkan fitnah gitu dalam diri saya. Sedangkan di situ saya ternyata belum paham gitu apa yang saya pelajari gitu. Tapi setelah saya memahami dengan logika, tidak bersudut pandang sempit Ya, lah. tidak Ternyata subjektif lah. ya tidak gitu kan. subjektif. Ternyata luas juga gitu loh. Iya, karena ilmu ini tuh pemahaman kita yang terbatas. Terbatas, betul. Begitu kita tahu sudut pandang yang di sebelah sana, kita ternyata gak bisa menyalahkan juga. Jadi kita tidak bisa menjudge ya, Pak. Gak bisa menjudge gitu. Kita gak bisa itu, karena ternyata ada logikanya juga. Orang itu menganggap suatu permasalahan ini benar atau permasalahan itu salah. Kita itu harus mengetahui bagaimana dasar dia berpikir, landasan berpikir dia itu dari mana gitu kan. Nah, otomatis supaya di alam relatif ini kita bisa memahami, kita harus mengikuti dengan sudut pandang ilmiahnya gitu kan. Karena kata Nabi juga kan, al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bisa dipraktekkan. Itu kan menjadi PR juga nih buat kita. Seperti apa maksudnya, kemana jalannya gitu kan. Nah, ternyata setelah diadaptasi di ilmu thariqah itu seperti itu gitu loh. Dan ternyata kalau kita sudah terjun itu, dalam artian tuh kita tuh gak mendalami gak merisaukan perbedaan. Justru kita tuh tahu bahwa perbedaan itu rahmat. Betul. Kita menjadi lebih damai gitu kan. Kita lebih merangkul, gak melihat dia orang mana, dia suku mana, dia kelompok mana, dia agamanya apa, enggak kayak gitu. Jadi damailah ke kita. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Kan kemarin tahu teorinya, pas proses adaptasi praktek itu pahamnya lebih gitu. Iya, dipahamkan. Gitu. Ya makanya sharing, diskusi. Jadi kita itu tidak boleh ya mudah menilai orang. Nah itu. Karena menilai itu ternyata penilaian kita yang kita akal terbatas, yang terbatas. Tahu. Betul. Kalau ilmu kita lebih banyak, kalau wawasan kita lebih banyak, pasti kita akan bijak. Gak akan menyalahkan, gak akan membenarkan juga. Kita akan tahu gimana sudut pandangnya, gimana waktunya, di mana kejadiannya gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bang Teja? Nah, mungkin terkait masalah tadi persaksian tadi gitu kan. Menurut pandangan kami, sekali lagi pandangan kami, bahwa persaksian itu memang harus kita yang menyaksikan sendiri dan paham kronologinya gitu kan. Bukan hanya sebatas tahu cerita tapi ada persaksian. Kan ada Pak di hukum juga namanya saksi ahli. Yang namanya saksi ahli itu tidak bisa membenarkan suatu kronologi. Ahli itu menilai dari kronologi ini peristiwa itu bisa melanggar atau tidak melanggar. Kalau kronologinya, jadi ahli sudah beranggapan kronologi yang diceritakan oleh para saksi itu adalah kebenaran, sehingga ahli menilai dari peristiwa kronologi tersebut. Tapi kalau saksi yang menjadi saksi itu harus benar-benar yang tahu kronologi, paham dalam keadaan itu gitu kan. Makanya dalam istilah hukum kan yang pertama alat bukti itu saksi, kedua ahli, surat, tunjuk gitu kan. Terdakwa, keterangan terdakwa. Nah itu ada hierarkinya gitu kan. Yang pertama itu saksi, yang kedua baru ahli. Ahli baru bisa menilai setelah saksi menceritakan kronologinya. Seperti itu. Oke. Ada lagi, Maria? Mungkin sementara itu aja. Nanti kita bahas di episode yang lain. Gitu Bang Den. Oke. Baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.